Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askasi Fausita dengan nomor NPM 201203111 semester 2, yaitu dari program studi PGSD, akan mempresentasikan analisis materi pembelajaran PKN di SD kelas 3 semester 2 dengan tema benda di sekitarku. Di sini saya menggunakan buku tematik dari Kemendikbud edisi revisi 2018. Di dalam buku tematik ini terdapat 4 subtema. Yang pertama ada subtema 1, yaitu aneka benda di sekitarku. Di dalam subtema 1 terdapat 6 pembelajaran. Pembelajaran pertama, tidak ada kompetensi dasar. Di dalam pembelajaran kedua terdapat memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dalam pembelajaran 3 tidak terdapat kompetensi dasar. Dalam pembelajaran keempat terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu 3.1 memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. 4.1 menceritakan perilaku sesuai makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pembelajaran 5 terdapat 2 kompetensi dasar. Yang pertama, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Pada pembelajaran 6 terdapat 2 kompetensi dasar. 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Selanjutnya, di dalam subtema terdapat sebuah ringkasan uraian materi, yaitu musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Selanjutnya ada subtema 2, yaitu di dalam subtema 2 terdapat tema wujud benda. Dalam subtema 2 terdapat 6 pembelajaran. Pembelajaran pertama tidak ada kompetensi dasar di dalamnya. Pembelajaran kedua terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu yang pertama, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Pembelajaran 3 tidak terdapat kompetensi dasar. Dalam pembelajaran keempat, terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Di 4.1 terdapat menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Pembelajaran kelima, terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Yang ke-4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 3.1 memahami di dalam pembelajaran ke-6 terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Di dalam ringkasan subtema 2 hanya sedikit, yaitu bentuk kerjasama, contohnya adalah gotong royong. Selanjutnya ada subtema 3, yaitu perubahan wujud benda. Dalam pembelajaran pertama tidak terdapat kompetensi dasar. Pembelajaran kedua terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ketiga tidak terdapat kompetensi dasar. Di dalam pembelajaran keempat terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu yang pertama 3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pembelajaran 5 terdapat 2 kompetensi dasar seperti 3.1 memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. 4.1 menceritakan perilaku sesuai makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Di dalam pembelajaran 6 terdapat 2 kompetensi dasar.
3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 menceritakan keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ringkasan subtema 3 terdapat mensyukuri karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya subtema terakhir yaitu subtema 4, ada keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Dalam pembelajaran pertama tidak terdapat kompetensi dasar, pembelajaran kedua terdapat 2 kompetensi dasar yaitu 3.4, memahami makna kebersatuan dan keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4, menyajikan bentuk kebersatuan dan keberagaman di lingkungan sekitar. Dalam pembelajaran 3 tidak terdapat kompetensi dasar. Pembelajaran keempat terdapat kompetensi dasar yaitu 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. 4.4 menceritakan perilaku sesuai dengan makna penerapan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pembelajaran 5, seperti di dalam pembelajaran 4, terdapat 3.4, memahami makna bersatu dalam kehidupan keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. 4.4 menceritakan perilaku sesuai dengan makna bersatu dan keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Di dalam pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 6, memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada ringkasan uraian materi pada subtema 4. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Sama seperti semboyan nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Di lingkungan rumah, sikap bersatu dimulai dengan saling menghargai pendapat dan peran yang beragam di rumah, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Peran di sekolah maupun di lingkungan sekitar, sikap bersatu dapat dilakukan dengan cara saling menghargai keberagaman suku, bangsa, dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat lain, dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tuturan, pengucapan, maupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.